Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Lenstar dimanapun berada. Fenomena pada saat ini banyak sekali orang menghukumi sesuatu tanpa tahu apa yang dihukumi dan hanya berpandangan dari satu sudut pandang. Demikian juga dengan rokok. Ini ada beberapa penjelasan yang akan dijelaskan oleh beliau guru kita Kiai Muhammad Baudin tentang sejarah rokok dan hukum-hukumnya nanti. Pertama kami ingin tahu pada beliau Gus Baha, bagaimana sejarah rokok itu menurut kitab yang akan disampaikan nanti. Silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat-sahabat Lenstar yang saya banggakan dan saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara ngaji dan ngopi bersama Lenstar, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang rokok. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Ahmad Fauzi bahwa banyak bermunculan ustadz-ustadz atau apa sebutannya mudah sekali menghukumi sesuatu, tidak memikirkan dampak dan akibat yang mereka sampaikan, sehingga masalah rokok ini saya nukil dari kitab Irsyadul Ikhwan karangan Syekh Ihsan Jampes Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang sejarah. Sebelum ke sejarah, nama rokok dalam bahasa Arab berasal dari kata at-tabahu, atau rokok ini mempunyai beberapa nama, diantaranya adalah at-tabahu pakai green, kemudian at-tutunu tutun, kemudian at-tambaku atau tambak, yang kemudian diadopsi menjadi tembakau, asal kata dari tambak. Menurut Imam At-Tarobis Al-Halabi, ketiga kata ini berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut Imam An-Nabulsi dua kata dari tiga kata ini berasal dari bahasa Ajam atau bahasa selain bahasa Arab, yaitu at-tabah dan at-tambak. Jadi yang disepakati berasal dari bahasa Arab adalah at-tutun atau tutun. Sedangkan nama tembakau atau rokok menurut ulama utib, orang-orang yang ahli kedokteran, ahli kesehatan, mereka memberi nama banbajujir. Nah, keterangan-keterangan ini ada dalam kitab Irsyadul Ikhwan, dan kitab Irsyadul Ikhwan ini menukil dari kitab Tuhfatul Ikhwan. Kemudian sejarah rokok ini berasal dari mana? Menurut versi kitab ini, bahwa rokok ini bahan pokoknya adalah tembakau atau mbako bahasa Jawanya. Mbako. Tembakau ini merupakan tumbuhan, jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah yang bernama Tabahu, yaitu di negara Meksiko sana, di Amerika Utara, sehingga tumbuhan ini kemudian dikenal dengan nama tabak, karena tumbuhan ini dulunya hanya tumbuh di daerah Tabahu, sehingga namanya kemudian menjadi tabak. Ya, setelah negara Amerika ini terbuka, maka kemudian orang-orang Eropa bermigrasi ke sana, berbondong-bondong ke Amerika, sehingga terjadilah
percampuran budaya antara budaya Amerika dan budaya Eropa. Nah, setelah orang-orang Eropa datang ke Amerika, kemudian mengenal tumbuhan tembakau ini yang bisa dijadikan sebagai bahan bakunya rokok, maka mereka membawa benih-benih atau bibit-bibit tembakau ke negaranya, yaitu ke Eropa. Hal ini terjadi pada tahun 1518 Masehi bertepatan dengan 935 Hijriah. Tapi pada tahun ini tembakau di Eropa belum begitu masyhur. Baru kemudian pada tahun 1560 Masehi, berarti selang antara 42 tahun kemudian, bertepatan tahun 977 Hijriah, di negara Funisia Amerika sana, yang negara itu pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Buroknal. Tembakau diperkenalkan atau disebarluaskan oleh seorang yang bernama Yohana Filut, sehingga ke pelosok-pelosok Funisia sebuah negara yang ada di Amerika sana. Sementara orang yang menyebarluaskan sehingga masuk ke banyak negara, bahkan sampai ke Indonesia, ini pertama adalah seorang pendeta Funisia. Jadi di negara Funisia itu ada seorang pendeta yang bernama Busis Loren. Orang inilah yang kemudian mengenalkan atau memasyhurkan tembakau di benua Eropa, yang kemudian masuk ke banyak negara termasuk Indonesia. Nah, ini sejarahnya tanaman tembakau. Ya, tembakau bukan berasal dari kencengan anjing. Iya, tadi sudah dijelaskan bahwa sejarahnya rokok itu awalnya dari tembakau, kemudian berawal, berarti memang Indonesia itu tidak langsung mengenal namanya tembakau ya. Asalnya memang dari benua Amerika gitu ya. Sehingga bahwa ke Indonesianya itu sesudah negara-negara lain. Kemudian untuk selanjutnya, bahwa saya ingin tahu bahwa katanya ini ada yang mengharamkan, juga ada yang menghalalkan, ulama-ulama yang ada di Indonesia. Maka dari itu sebenarnya siapa yang mengharamkan, ulama yang mengharamkan rokok, dan siapa ulama yang menghalalkan rokok atau memperbolehkan memakai rokok gitu ya. Terima kasih. Sebenarnya bagi orang-orang awam ini tidak begitu penting siapa yang menghalalkan dan siapa yang mengharamkan. Yang jelas dalam kitab ini disampaikan bahwa hukum rokok itu terjadi khilaf. Artinya khilaf berarti nanti ada yang menghukumi tidak boleh alias haram, ada yang menghukumi boleh alias halal. Halal ini bisa macam-macam. Baiklah, ulama-ulama yang mengharamkan rokok ini diantaranya adalah Al-Allamah Asy-Syihabuddin Al-Qulyubi. Ini dalam kitab Hasyiah beliau mensarai kitab Al-Jalal Al-Mahalli di Minhajin Nawawi. Ulama-ulama yang mengatakan haram ini beralasan bahwa rokok yang berasal dari tembakau ini ketika dirokok ini menjadikan rongga-rongga yang ada dalam tubuh manusia ini terbuka, sehingga menurut beliau memungkinkan masuknya penyakit-penyakit yang membahayakan. Di antaranya adalah penyakit yang dalam kitab ini disebut at-tarohil, kemudian ada penyakit at-tanafis dan lain sebagainya. Apa itu at-tarohil? At-tarohil adalah istirkhaul adolak wal aqsam, itu menjadi
lemahnya atau kendonya otot. Jadi ketika orang rokok ototnya menjadi lemah, lemes sehingga menjadi malas. Iya. Ini penyakit namanya tarohid. Kemudian penyakit at-tanafis ini adalah penyakit yang menjadikan pori-pori kulit ini menjadi mengembang atau membesar sehingga memungkinkan penyakit-penyakit masuk ke dalam pori-pori kulit ini. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dari ulama-ulama ini nanti yang mengharamkan alasannya rokok ini bisa menyebabkan kepala pusing atau berputar-putar ketika merokok. Lalu ada yang memberikan alasan bahwa rokok ini merupakan atau tergolong sesuatu yang mengkhawatirkan atau membahayakan kesehatan. Nah, juga bisa menutupi akal atau ketika orang rokok akalnya menjadi hilang alias tertutup sehingga akal sehatnya tidak berfungsi dengan baik. Ini alasan-alasan ulama-ulama yang mengharamkan rokok. Dari keterangan ini saja sebenarnya kita sudah bisa memahami bahwa keharamannya itu bukan pada rokoknya itu sendiri, tapi akibat yang disebabkan oleh rokok. Oh iya, berarti tadi itu yang ulama yang mengharamkan rokok, gitu ya. Berarti ada penjelasan-penjelasannya tadi sudah disampaikan bahwa rokok menjadi haram itu karena berpotensi orang menyebabkan menjadi sakit, gitu ya. Itu kenapa rokok itu menjadi haram. Tadi itu ulama yang mengharamkan rokok. Jadi rokok itu haram karena tadi berbahaya bagi yang merokok dan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Berarti ulama-ulama tadi berdasarkan itu, ya, bukan dari asli dari zatnya. Kemudian itu rokok yang ulama-ulama yang mengharamkan. Ada tanggapan yang lain dari Mas Edan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ini pada rokok ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Dan fenomena yang kita dengar juga sudah kita dengarkan bersama tadi. Ada beberapa kelompok atau ustadz atau apapun itu yang mengatakan rokok haram ini dengan dalih madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini kadang saya menjadi sungguh kepada mereka, yaitu mengharapkan apa mereka benar-benar tahu rokok itu atau atas dasar kebencian itu, karena yang mereka tidak suka itu rata-rata misalnya kiai-kiai NU lah, kan banyak yang merokok itu. Ya, makanya mereka jadi ngotot mengharapkan rokok karena mungkin ketidaksukaannya kepada orang yang merokok, atau mungkin karena memang dia tahu yang dia tahu hanya satu sudut pandang gitu ya. Dari ulama yang mengharamkan, dia tidak tahu yang lainnya itu. Dia hanya mengikuti yang haram tapi menyalahkan yang lain, atau tidak tahu ada yang memperbolehkan. Mengharamkannya dengan dalih tadi bahwa madharatnya lebih besar dari manfaatnya, tanpa melihat efek yang terjadi jika kita mengatakan haram. Ini kan sementara pendapatan negara dan sebagainya kan salah satunya dari rokok itu juga kan, yang Cukainya. Iya, biaya cukai itu kan bisa terjadi untuk pembuatan jalan dan lain sebagainya, kan itu fasilitas dipakai untuk masyarakat. Dan apa yang terjadi kalau rokok itu haram, ya kita lewat jalan itu ya ikutan haram juga, nggak boleh lewat jalan karena rokok itu haram, karena kalau semuanya ikutan jadi haram ya, apapun yang dihasilkan dari rokok itu jadi haram semua, kan efeknya seperti itu. Dan mereka mengharamkan itu tanpa melihat efek itu, hanya melihat dari satu sudut pandang. Itu mungkin seperti itu. Ya. Berarti intinya bahwa ketika kita menghukumi sebuah sesuatu ya, sesuatu itu harus tahu persis apa yang kita hukumi, dan tidak boleh hanya
sudut pandang itu loh yang Iya, iya. harus itu. Kalau rokok itu jadi hukumnya hukum apa, haramnya haram mutlak gitu ya. Iya. Haram yang ekstrim, maksudnya apa namanya, absolut Absolut, ya. ya, absolut. Tidak bisa memandang oh ini nanti ada manfaatnya apa enggak, ada maturutnya apa enggak. Iya. Itu seperti yang tadi contohkan bahwa Iya. membuat apa namanya jalan, kemudian pekerja yang ada di situ ya kan. Iya. Misalkan Petani tembakau dan sebagainya. petani tembakau dan sebagainya, Iya, itu Mas. juga ketika diharamkan akan menjadi sesuatu yang masalah ketika di belakangnya dia bekerja sesuatu yang haram. Iya, haram semua. Petaninya menjadi haram itu ya Gus? Iya, haram semua. Petaninya menjadi haram, kemudian jalan tolnya menjadi haram, kemudian gaji pegawainya menjadi haram, itu Iya. itu akibatnya seperti itu ketika hanya menghukumi dari salah satu. Iya. Begini contoh lain juga, misalnya dalam memilih pemimpin, ya. Ya. Ada yang mengatakan memilih pemimpin perempuan itu haram. Ya. Ya oke, itu kalau warga negara Indonesia ini Islam semua, kita bisa pakai itu, ya kan? Ya. Tapi dalam kenyataannya kan warga negara Indonesia kan agamanya tidak hanya Islam. Ya. Dan kita tidak bisa menerapkan itu untuk orang yang di luar Islam. Itu tidak mungkin dipakai. Tidak mungkin Ya. dipakai. Kita memang tetap dengan Islam kita, tapi di syariat Islam juga ada aturannya tersendiri. Ketika sebuah negara itu mayoritas masyarakatnya Islam, mungkin atau mungkin semua total Islam itu mungkin bisa dipakai. Tapi kalau berdampak yang lain tidak yang Islam, kita tidak boleh menggunakan itu karena hukum asal itu tidak bisa dipakai di setiap keadaan. Kita harus tahu itu. Ya. Jadi Oh, iya. contoh lain itu banyak lah, bukan hanya rokok saja. Hukum syariat itu tidak bisa dibakukan di semua keadaan. Itu kita harus tahu prosesnya, harus tahu efeknya, harus Dinamis. tahu, iya, dinamis lah. Iya, hukum rokok itu dinamis. Hukum syariat itu dinamis. Dinamis, bukan hanya Iya, rokok iya. saja. Mungkin bisa. Ya, mungkin nanti bisa diterangkan lagi Gus sebelum Ini, Gus mau mau tanya dulu. Mau tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan rokok berat ya. Ya. Juga sering bergaul sama orang yang tidak merokok. Terus sebaliknya lagi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana hukumnya bergaul sama perokok dan sebaliknya bergaul sama Orang yang tidak orang merokok. yang tidak merokok dan yang merokok. Itu gimana terus? Ya. Gitu. Berarti itu berarti nanti bisa diterangkan ketika hukumnya ya Gus. Ya, ini nanti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dadan bahwa kita akan selanjutnya saya kepengen tahu sebenarnya Gus. Tadi di awal bahwa ada ulama-ulama yang mengharamkan rokok, gitu ya. Kemudian sekarang bagaimana, adakah ulama-ulama yang menghalalkan rokok atau memperbolehkan rokok? Gus. Ya, sebelumnya akan saya tambahkan tentang pendapat-pendapat yang mengharamkan rokok. Tadi saya sampaikan bahwa ada Imam Ash-Shihab Al-Ghalibi, kemudian ada lagi Syekh Ibrahim Al-Muqonni Al-Maliki yang bermadzhab Malikiyah. Kemudian ada Imam Al-Bujairumi, kemudian ada Syekh Hasan Asyar Nabila Al-Hanafiyah, dan beberapa ulama sufi yang lain. Jadi dari pendapat-pendapat mereka, beliau-beliau ini, maka dapat disimpulkan dalam kitab ini ada 4 alasan kenapa rokok itu menjadi haram. Yang pertama, bahwa rokok ini mudirron lisihah, membahayakan terhadap kesehatan. Ini pun biikhbaril atibba, jadi atas keterangan dari dokter. Artinya ketika seseorang merokok kemudian tidak membahayakan terhadap kesehatannya, maka nanti alasan ini akan tertolak dengan sendirinya sesuai dengan keterangan nanti yang ulama-ulama yang menghalalkan. Kalau sesuatu yang membahayakan ini nanti tidak hanya rokok, semuanya sesuatu yang membahayakan itu ulama sepakat tidak boleh, haram, jelas, tidak hanya rokok nanti, apapun itu. Yang kedua, kaunuhu minal muhaddzirat, sesuatu yang mengkhawatirkan
Jadi rokok ini dianggap atau dikategorikan sesuatu yang mengkhawatirkan, bisa membahayakan artinya. Kemudian yang ketiga, qaulu raihatahu al-kariha. Qaulu raihatihi al-kariha tu'zin nasa alladzina la yasta'malunahu. Baunya rokok ini tidak menyenangkan. Berbau tidak menyenangkan otomatis bagi mereka yang tidak sedang rokok. Ini pun nanti juga akan terbantahkan dengan sendirinya. Jadi tidak hanya rokok nanti, bau apa saja kalau tidak menyenangkan bahwa di hadapan orang lain juga akan berdampak haram juga. Tidak hanya rokok. Sama dengan yang alasan yang pertama dan yang kedua tadi. Kemudian yang keempat, syarofan atau menyia-nyiakan harta. Ini pun juga begitu. Apapun nanti kalau menyia-nyiakan harta juga akan berdampak haram. Sehingga dari kesimpulan ini nanti akan kita bahas tentang apa yang menghalalkan. Nanti akan ketemu titik temu antara ulama yang mengharamkan dan ulama yang menghalalkan. Sehingga pertanyaan dari sahabat Zaki tadi, bagaimana hukumnya apa? Bergaul. Jadi dia tidak merokok, bergaul dengan orang yang merokok. Atau orang yang merokok bergaul dengan orang yang tidak merokok. Ini jawabannya seperti tadi. Kalau keempat alasan ini terjadi, maka akan menjadi haram. Kalau misalkan dia punya penyakit yang ketika kena asap rokok, penyakitnya kambuh misalkan atau kumat, maka dia tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang merokok. Artinya tidak boleh ini ketika sengaja. Kalau tidak sengaja ya mengapa bayang kalau sengaja kan salah saja. Berarti gini ya Gus, berarti bisa saja rokok di saya haram, terus di sahabat Zaki halal. Ya. Sahabat ini bisa jadi tergantung tergantung kondisi yang kita alami. Misalnya saya sendiri mempunyai penyakit yang berbahaya, terus saya paksa merokok saja kan bisa haram juga kan? Iya. Atau mungkin yang di samping saya ada yang orang punya penyakit, terus saya rokok saja kan ya haram juga kan? Iya. Ini berarti kan bukan dari rokoknya, tapi dari efek yang disebabkan oleh rokok yang tadi menyebabkan haramnya tadi. Artinya gini ya, ini bahasa guyunya begini, berarti kalau orang yang boleh bergaul dengan orang merokok tapi tidak merokok, itu hukumnya ya membelikan rokok. Bisa. Iya, artinya ketika saya tidak masalah loh, saya tidak punya masalah dengan rokok, tapi saya tidak merokok, saya bergaul dengan Anda merokok. Ya berarti saya hukumnya membelikan rokok itu untuk Anda. masuknya ke bab sodako. Iya, bab sodako maksudnya gitu. Saya kasih dengan rokok kan sodako. Anda bertamu ke rumah saya, padahal saya kan tidak merokok, tapi Anda merokok, saya memuliakan tamu, itu bisa hukumnya sodako ya, menyenangkan orang maksudnya. Walaupun saya tidak merokok, tapi saya tidak masalah ketika saya bergaul dengan orang merokok. Gitu. Jadi kan tidak haram menghisap rokoknya itu. Mungkin itu ya. Kemudian selanjutnya Gus, ya untuk ulama-ulama yang memperbolehkan rokok atau menghalalkan rokok. Bagus. Terima kasih. Sekarang ulama-ulama yang menghalalkan rokok diantaranya adalah ada Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi Al-Hanafi, ada Syekh Ali Asyibrum Malisi atau Sibrum Mulasi, Asyah Sultanul Halabi, ada Asyah Al-Barmawi. Bahkan Syekh Barmawi ini menukil pendapatnya Imam Al-Barbili. Beliau mengatakan bahwa menghisap rokok hukumnya halal. Adapun keharamannya menghisap rokok bukan pada zatiahnya rokok itu sendiri, bahkan disebabkan oleh perkara yang baru datang, sebagaimana yang menjadi alasan ulama-ulama yang mengharamkan rokok. Sehingga orang yang tidak berbahaya menghisap rokok maka tidak haram baginya. Begitu kebalikannya, bagi orang yang berbahaya menghisap rokok maka dia akan haram menghisap rokok. Nah, berbahaya
bagaimana kita mengetahui bahwa rokok itu berbahaya pada diri kita? Ini bisa dengan keterangan orang yang bisa dipertanggungjawabkan, orang yang ahli kesehatan, dalam hal ini dokter, atau di sini disebutkan kita jeribatin fi nafsihi, menguji coba pada dirinya sendiri. Misalkan pernah ngerokok, kalau ngerokok dia selalu sakit misalkan, dan itu terjadi berulang-ulang, berarti ini sudah tajribah, sudah apa tajribah bahasa Indonesia? Menguji coba, sudah kali ya. Sudah melakukan Riset. Maka bagi orang ini haram merokok. Kemudian di samping kaidah-kaidah atau penjelasan di atas tadi, ada ulama yang mengatakan bahwa dalam merokok ini ternyata mempunyai manfaat, diantaranya adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Mas'ud bin Hasan Al-Fanawi Asy-Syafi'i dalam kitab Syarah Lamiyahnya. Beliau mengatakan bahwa di antara manfaat rokok itu adalah bisa menghilangkan sebagian penyakit di sini, atau menyembuhkan penyakit nih. Di sini dicontohkan seperti menghilangkan sakit serak, serak sakit yang sakit di tenggorokan. Ini diantara manfaat rokok, sehingga dapat dipahami bahwa karena rokok atau tembakau ini tidak adanya dalil nas yang menjelaskan hukumnya, sehingga sangat maklum rokok ini terjadi khilaf tadi. Kalau sehingga ulama yang mengharamkan pun bukan pada dzatiyahnya, ulama yang menghalalkan pun bukan juga melihat, sehingga sebenarnya antara ulama yang mengharamkan dan yang menghalalkan itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Ya, dan itu bisa terjadi pada apa saja ya, bukan hanya rokok saja. Mungkin yang perlu diperjelas lagi mungkin ini Gus, mungkin sikap kita sebagai orang awam, karena tadi ada kalau terjadi ikhtilaf di antara para ulama, mungkin apa sikap yang harus kita ambil itu. Ini kan sebagian halal, sebagian haram. Mungkin sikapnya bagaimana supaya kita mencari jalan aman lah, Oke. Jadi begini, kalau melihat penjelasan dari dua kubu ulama ini, sebenarnya mudah bagi orang yang tidak mengerti hukum, karena di antara keduanya ini berdasarkan pada sesuatu yang baru datang tadi. Kalau bagi dirinya misalkan bahaya, otomatis dia harus memilih yang haram, kan begitu. Nah, kalau bagi yang tidak bahaya, toh hukumnya tidak wajib merokok, sehingga dia boleh saja tidak merokok, boleh saja merokok. Kalau tidak merokok dengan tujuan yang baik, akan bernilai ibadah juga. Misalkan ngirit duitnya dicalengi haji misalkan, kan itu akan lebih baik. Kalau misalkan niatnya seperti itu, bukan niat karena ngece orang yang merokok, kemudian untuk dasar dia menyalahkan bagi mereka yang merokok. Karena ada beberapa ulama mengatakan manfaat rokok ada 3. Di antaranya adalah tambihul a'shab. Kalau bahasa ini ngelengake piro-piro otot. Jadi otot-otot ini akan menjadi bereaksi, menjadi reaktif, menjadi sing asale lemes, malas menjadi karena rokok akhirnya otot-otot yang ada dalam tubuh ini tersentuh sehingga bangun ketika ia tidur misalkan. Ya memang itu saya alami ketika saya buka-buka kitab, kadang ngantuk ya. Tapi setelah saya merokok, ya jadi semangat itu. Jadi semangat belajar, semangat. Ya, maka ada kiai-kiai yang mengatakan
kalau saya tidak rokok, kecerdasan saya berkurang. Sehingga ketika belajar, ketika matlaah dia sambil rokok. Kemudian dipadukan dengan kopi. Itu yang kita bahas kemarin. Yang kedua, taklil rutubah atau menyedikitkan ngidikake piro-piro teles-teles. Mungkin tidak mudah berkeringat. Apalagi keringat yang ada di tempat-tempat yang biasanya berbau. Kelek. Atau bahasa Jawa ini selakangan bahasa Indonesia. Ya selakangan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah waqat lubadil makrubah, menghilangkan sebagian kesusahan. Ketika orang sedang susah, dengan merokok dia akan lupa dengan apa yang dia alami. Misalnya orang yang hutangnya banyak sehingga dia tidak bisa berpikir karena selalu ingat dengan hutangnya. Dengan merokok akhirnya hutangnya hilang, dengan menjadi bahagia. Nah ini di antara manfaat-manfaat orang merokok. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rokok ini bisa menjadi sebab orang berbicara fasih, fasohatin minal insan, menjadi fasih. Ada yang mengatakan bahwa rokok ini menjadikan nasyat, terengginas, semangat. Kita ketika merokok berbicaranya menjadi fasih, kemudian menjadi semangat. Ini diantara manfaat-manfaat daripada rokok. Jadi, rokok bisa berbahaya bagi orang yang akan menjadikan ia bahaya, akan menjadi haram ya ketika orang ini bahaya, akan menjadi halal bagi orang yang tidak apa-apa. Nah ini mau tanya dengan itu penjelasan Gus Bahar tadi. Misal ini ya, saya kan perokok berat, sedangkan ini sahabat Dadan tidak merokok. Tapi di dalam darurat di dalam suatu ruangan itu kita harus bertemu. Dan satu ruangan itu loh, saya kan merokok, sedangkan dia itu harus di tempat itu, tidak boleh caranya nggak ada tempat lain. Itu jadinya hukumnya gimana itu Gus kalau gitu? Kan kalau orang bertemu dengan seseorang yang tidak merokok, itu teman atau dia kenal enggak? Kita kenal enggak? Kenal. Kalau kenal kan mestinya tahu ya. Kalau saya dengan orang ini enggak masalah. Nah, ini ketika enggak masalah ya. Ketika enggak kenal saja. Saya enggak kenal orang itu, kok ketemu kemudian saya merokok misalnya. Kalau tidak kenal begini, nanti kalau salah bisa dikoreksi ya. Kalau dia tidak merokok ini menjadikan dirinya tidak bisa tidak bisa katakan tidak nyaman lah ya ketika dia rokok, sehingga dia harus rokok lah intinya. Maka saya kira merokok tidak masalah, dan sikap bagi orang yang tidak merokok ini, kalau dia biasa bergaul dengan orang merokok dan tidak apa-apa, ya tidak masalah. Kalau dia bahaya ya bagaimana dia mencegah dirinya agar tidak menghisap rokok. Kalau ini kan sama-sama terpaksa. Orang yang merokok harus merokok, sedangkan dia harus menghisap asap rokok. Maka kalau sama-sama harus ya solusinya saling menjaga. Masing-masing ya. Dia harus menjaga dirinya agar tidak sampai menghisap rokok. Masker apa? Seperti itu ya. Kalau yang lebih baik ketika perokoknya ini mampu menahan diri ya alangkah baiknya tidak merokok. Permisi dulu ya, maaf atau tanya dulu misalkan ya, saya mau rokok boleh enggak?
Ini saya kalau ngerokok ini bisa pingsan gitu. Misalkan begitu. Misalkan Iya, bisa dikomunikasikan. Iya. Maaf saya merokok, Anda Iya. alergi kok silakan menutup Iya. diri misalkan begitu. Ah. Ya pamit lah ya. Iya. Ya, kemudian ini Gus, saya kan pernah mendengar itu ya, ada tadi yang sudah diceritakan di awal bahwa ada seorang ustadz atau siapapun Iya. itu mengatakan bahwa rokok itu adalah kencingnya setan gitu ya, saya pernah dengar itu. Nah, itu apakah itu berdasarkan dalil, apa berdasarkan asumsi, apa berdasarkan apa? Gitu. Oke, terima kasih. Jadi sebelum sampai ke sana, ini nanti ada pada keterangan ini kembali pada tadi ya, ulama-ulama yang mengharamkan tadi. Nah, ini ulama-ulama baik dari Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah dan mayoritas ulama atau banyak ulama mengatakan bahwa pendapat atau ulama yang mengatakan haramnya rokok ini oleh ulama-ulama yang memperbolehkan ini diarahkan pada pada pribadi orang masing-masing, pribadi masing-masing. Artinya haram yang disampaikan oleh ulama yang mengharamkan ini bagi mereka yang memang berbahaya ketika rokok. Sehingga bagi mereka yang tidak bahaya boleh-boleh saja. Baik ulama yang mengatakan haram ataupun ulama yang mengatakan halal. Jadi hukumnya ini tidak bisa dipaksakan untuk semua orang ya. Harus sesuai kondisi individu masing-masing ya. Bahkan ulama-ulama ini mengatakan apabila ada orang mengatakan pendapat selain apa yang telah dijelaskan tadi, maka jangan digubris ya, apalagi sampai mendatangkan hadis-hadis palsu seperti ada beberapa orang menceritakan hadis. Di dalam kitab ini juga diceritakan tentang hadis yang mengatakan bahwa rokok itu berasal dari kencing setan iblis. Jadi ceritanya begini, ada seorang ulama yaitu As-Sayyid Ali Al-Ajuri, ini ditanya tentang masalah rokok. Ada sebelum ditanyakan, yang ditanyakan ini keterangan yang disampaikan oleh seseorang bahwa ada seorang mengatakan menukil sebuah hadis. Hadisnya berbunyi begini: Iyyakum bil khamsi wal hadrati. Jagalah dirimu dari 5 hal dan tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Dia mengatakan bahwa sahabat Hudzaifah berkata, aku keluar bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melihat ada sebuah tumbuhan, melihat tumbuhan. Kemudian Rasulullah menggoyang-goyangkan kepala, gedek-gedek maksudnya, bahasa Indonesia, menggeleng-gelengkan kepala. Lalu aku, kata Hudzaifah, bertanya pada Rasulullah, kenapa kau menggerak-gerakkan kepalamu? Rasulullah pun menjawab, yakti nasun fi akhir zaman salibuna min awraqi hadhihi syajarah. Akan datang di akhir zaman orang-orang meminum atau menghisap dari daunnya pohon ini. Wa yusalluna biha, mereka akan melakukan sholat dengan itu. Wahum sukara, dan mereka dalam keadaan mabuk. Ulaika bari'una minni, mereka akan terbebas dariku, artinya akan terlepas dari umatnya Kanjeng Nabi. Wallahu bari'un minhum, dan demi Allah aku pun akan terbebas darinya. Artinya Nabi juga tidak akan mengakui dia sebagai umatnya.
Wa an aliyin man syaribaha fahuwa finnar abadan. Orang ini juga meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ali bahwa orang yang menghisap rokok maka baginya di neraka abadi dalam neraka. Wa rafiquhu iblisu, dan temannya adalah iblis. Fala tu'aniku syaribat duhon wala tusahifuhu wala tusallimu alaihi fa innahu laisa min ummati. Maka janganlah berpelukan dengan orang yang merokok, jangan bersalaman dengan orang yang merokok, jangan mengucapkan salam dengan orang yang merokok, karena mereka bukan umatku. Wa fi khabarin annahum min ahli shimal. Dalam satu hadis disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan menerima buku catatan amal yang diterima dengan tangan kiri. Wa huwa syarabul asqiya, mereka adalah orang-orang yang menghisap orang-orang wa huwa syarabul asqiya. Rokok itu adalah hisapannya orang-orang yang celaka, artinya orang-orang yang nanti akan masuk neraka. Wa hiya sajaratun futilat min bauli iblisa. Tembakau merupakan pohon yang berasal dari kencing iblis. Ketika iblis mendengar firman Allah yang berbunyi inna ibadi laisa laka alaihim sultanun al-ayat. Ketika iblis mendengar firman Allah itu, iblis menjadi bingung, poyang-payingan, dia akan menjadi bingung, sehingga sampai terkencing-kencing. Dari kencingnya inilah kemudian dijadikan tumbuhan yang kemudian dikenal dengan tembakau. Maka hadis-hadis yang disampaikan oleh seorang ini ditanyakan kepada Said Ali Al-Azhuri, apakah hadis ini benar-benar datang dari Rasulullah, kemudian apakah rawi-rawinya ini tidak termasuk orang-orang yang berbohong. Karena kalau iya, maka orang yang orang yang menghisap rokok ini akan menjadi keluar dari Islam, karena menentang apa yang ada dalam hadis. Fajab, apa jawaban beliau? Beliau menjawab bahwa apa yang dijelaskan tadi merupakan dakwah inna hadhil ahadisa waridatun fid dukhon kadzabun atau kidbun waftira'un, bahwa hadis ini kemudian diarahkan pada masalah rokok atau datang sebagai hukum daripada rokok, menurut beliau adalah kidbun, berbohong atau dusta. Bahkan beliau tidak mengatakan kidbun tapi iftira'un. Kidbun itu dia berbohong, kalau iftira itu gawe-gawe goroh bahasa Indonesia. Berdusta. Artinya iftira itu tidak ada hadis seperti itu, tapi dibuat-buat. Kalau kidbun ini bisa saja ada, tapi dia artinya berbohong bahwa hadis itu arahnya adalah ke rokok, padahal hadis itu menjelaskan yang lain. Jadi ada misalkan betul-betul ada tagnya, tapi sebenarnya arahnya bukan pada rokok, tapi dia arahkan pada rokok, itu namanya kidbun. Kalau tagnya saja sama sekali tidak ada, kok diadakan, namanya iftira. Ini dosanya lebih besar. Nah, menurut Imam Ali Al-Azhuri bahwa keterangan itu kidbun bahkan iftira, bohong dan berbuat dusta. Sebenarnya hadis itu tidak ada. Nah, ini tentang masalah rokok. Kenapa? Karena diantaranya adalah alasan beliau
hal itu sudah dijelaskan oleh al-hufat al-ayan. Jadi orang-orang yang penghafal hadis itu tidak ditemukan hadis yang berbunyi seperti yang disampaikan oleh seseorang tadi. Kemudian dari segi lafadznya ini rukakatuhu tilkal alfad, atau rendah sekali bahasa yang digunakan dalam hadis itu. Ini menunjukkan bahwa itu adalah dusta. Pertama, tidak dijelaskan oleh satu orang ahli hadis, tidak ada satu orang ahli hadis pun yang menjelaskan tentang itu. Kemudian dilihat dari segi bahasanya sangat rendah sekali, sehingga bisa dipahami bahwa hadis itu hadis palsu. Ya, berarti tadi yang dikatakan oleh seorang ustadz, salah satu ustadz di beberapa Indonesia itu ya. Ada beberapa ustadz. Ya mungkin itu dia hanya membaca hadis itu hadis atau apapun itu namanya. Dia tidak membaca terusannya bahwa ini hadis apa bukan. Mungkin itu, mungkin sama kitabnya yang saya baca ini. Bisa jadi ya. Bisa jadi sama. Cuman hanya dia tidak sampai selesai. Ya, tidak sampai selesai membahasnya, sehingga langsung menyimpulkan bahwa rokok itu berasal dari kencing iblis. Berdasarkan hadis yang sebenarnya tadi kalau sudah dibaca sampai selesai itu bukan hadis. Bahkan kalau dikatakan tadi mengada-ada, bukan bohong, tapi mengada-ada bahwa itu sebuah hadis, itu kan lebih berbahaya. Ya artinya itu hukum itu tadi ya, rokok itu bukan berasal dari kencing iblis itu yang tadi diajarkan tadi ya sebuah tumbuhan yang ada di daerah Meksiko asalnya Amerika. Ya, berarti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi? Ada? Monggo. Ya, mungkin hanya tambah sedikit saja ya. Jadi intinya kesimpulannya hukum rokok itu tidak bisa per individunya ini tidak bisa disamakan ya. Tidak bisa disamakan untuk si A dan si B-nya. Bisa saja untuk si A haram, bisa saja untuk si B haram. Dan kita juga kalau haram pada kita juga tidak perlu menyalahkan atau mengolok-olok atau apapun itu kepada yang merokok atau yang ikut kepada ulama yang menghalalkan. Sebaliknya juga yang merokok juga tidak usah membela mati-matian juga ya. Ini halal boleh, nggak perlu berlebihan itu, nggak perlu segitunya lah, biasa saja. Tidak baik berlebihan lah ya. Biasa saja untuk yang merokok ya nggak usah ngeceh yang nggak ngerokok lah ya. Ya udahlah biasa aja gitu, nggak usah dibikin ribet. Ya itu sih bisa aja tambah. Bagus, mungkin ada kesimpulan. Saya simpulkan bahwa penjelasan dari awal sampai akhir bahwa menurut qaul mu'tamad hukum asal merokok ini adalah makruh. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri menyimpulkan dari perdebatan di atas bahwa hukum rokok adalah makruh. Nah, qaul yang mengatakan haram dan mubah merupakan pendapat yang lemah. Artinya yang mengatakan haram juga lemah, yang mengatakan mubah juga lemah. Jadi, sehingga hukum asalnya hukumnya makruh. Akan berhukum lain sesuai dengan perdebatan yang ada dalam pendapat ulama-ulama di atas. Karena bahkan terkadang merokok ini hukumnya bisa wajib. Ketika dengan meninggalkan rokok seseorang akan membahayakan dirinya, artinya akan bahaya seperti yang penjelasan di atas bahwa rokok ini bisa menghilangkan atau menyembuhkan penyakit. Artinya mungkin bagi yang wajib ini ketika ia nggak rokok penyakitnya kambuh misalnya, maka ia merokok menjadi wajib bagi dia. Maka sesuai dengan perdebatan di atas. Dan terkadang rokok haram. Contohnya rokok haram ini, misalkan dia punya keluarga yang membutuhkan nafkah darinya, punya uang hanya cukup untuk menafkahi anak istrinya kok dia memilih membelikan rokok. Nah ini menjadi haram. Nah ini contoh yang haram, sehingga Imam Bajuri menyimpulkan rokok hukumnya makruh. Di haram dan wajib, bahkan
ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Mungkin di antara ulama-ulama yang menyimpulkan seperti itu, di antaranya tadi Imam Al-Bajuri, kemudian ada Syekh Abdul Hamid, ini muridnya Imam Al-Bajuri, kemudian ada Syekh Asyarqawi, ada Imam Al-Qurdi, ada Syekh Muhammad Said Fasil, ini Mufti Syafi'iyah, Mujtahid Mufti, Mujtahid Fatwa dari Madhab Syafi'iyah. Kemudian ada Syekh Muhammad Ibn Musa An-Nasyawi Al-Mahri. Itulah diantara ulama-ulama yang menyimpulkan hukum dari rokok. Mungkin kalau sudah cukup. Mungkin saya ini ada satu lagi Gus. Mungkin kalau menghukumi sesuatu berdasarkan kebencian, misalnya Mas Fauzi ngerokok, saya nggak ngerokok. Karena saya benci pada Mas Fauzi, akhirnya saya memprovokasi orang-orang bahwa rokok ini haram, jangan ikut-ikutan Mas Fauzi. Ini mungkin padahal bukan rokok karena karena saya karena saya benci, saya keluarkan dalil ini itu untuk memojokkan Mas Fauzi misalnya. Kan karena yang terjadi kita lihat seperti itu. Ini ada Ustadz ini karena menghukumi ini haram begini. Karena nggak suka. Mungkin karena nggak suka. Benci orang yang rokok kan. Misalnya Mas Fauzi ngerokok itu. Ini gimana ini? Mungkin penjelasannya Gus. Jadi kan tidak ada dasar hukum yang berdasarkan seperti itu. Kalau menghukumi atas dasar bahkan apalagi dasarnya kebencian, kalau dasarnya untuk kemanfaatan dirinya pun tidak boleh menghukumi atas dasar untuk kepentingan pribadi. Walaupun toh hukumnya benar, tapi tetap ada nilai tidak baik karena untuk kepentingan pribadi. Sehingga memang susah jadi seorang yang pendakwah ini harus benar-benar mampu menata hatinya, harus objektif, harus menyampaikan sesuai apa yang ada, jangan karena kepentingan sesuatu sehingga dipotong-potong dipotong tidak lengkap dan itu tidak hanya kalangan orang-orang di luar kita, bahkan di antara kita pun ada yang seperti itu, sehingga kita harus berhati-hati. Mungkin itu dari awal hingga akhir. Bila ada khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi apa yang dijelaskan dari awal sampai akhir tentang hukum rokok. Jadi kita sebagai orang yang tidak tahu tentang hukum itu, maka tadi ketika mau mengikuti ulama yang membolehkan atau menghalalkan rokok boleh, silahkan untuk mengikuti ulama itu. Tapi bagi kita orang yang tidak suka dengan merokok atau tidak merokok, itu berarti mengikuti ulama yang mengharamkan rokok. Dan itu di antara duanya tidak boleh saling menyalahkan, karena tidak ada dalil nas yang mengatakan bahwa rokok itu menjadi haram. Mungkin itu yang dapat kita bahas untuk malam hari ini. Kita akan membahas kelanjutannya di lain waktu atau di minggu depan malam Selasa kembali. Kurang lebihnya apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.